Om Swastiastu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sharing atau saya akan mereview mencoba sebilah keris atau sebuah keris dengan nama lembu giri, atau dia juga punya nama lain yaitu di Bali disebut sampi poleng. Nah teman-teman, sebelum kita melihat isi dalam daripada keris ini, alangkah baiknya saya akan menjelaskan tentang danganan. Nah, danganan di Bali itu, kalau dalam bahasa Indonesia, pati atau tetanganan, atau dalam bahasa asing disebut dengan handle, gagang. Nah, jadi ini memakai gagang grantem. Nah, grantem babat Bali. Nah, kenapa dia disebut dengan grantem babat? Karena jenis grantem itu, ini termasuk grantem. Nah, sedangkan yang ini juga termasuk handle grantem. Ya, ini danganan grantem. Jenis-jenis danganan yang lain ada yang berbentuk bebondolan. Ini disebut dengan bebondolan atau gerondolan. Sedangkan danganan yang lain ada yang disebut dengan tetogogan. Kalau ini tetogogan, ya tetogogan dia berbentuk patung. Patung. Nah, di situ, kita kebetulan ada di sini, ada yang berbentuk grantem, ada yang berbentuk gerondolan, bebondolan, ada yang berbentuk tetogogan atau patung. Nah, tapi di sini ini disebut dengan grantem bebat. Kenapa disebut grantem bebat? Karena di dalam grantem ini dibebat atau diikat dengan tali. Nah, tali ini tidak sembarang tali, tetapi tali yang dibuat dari rambut. Nah, rambut manusia tentunya. Dan bahkan pada zaman dahulu diusahakan mencari rambut anak gadis yang masih dahulu. Artinya itu anak gadis yang belum datang bulan. Nah, yang dalam istilah Bali disebut dengan de. De itu artinya remaja dan memberikan semangat. Nah, itu dari segi handle. Nah, sedangkan dari segi sarung, ini dia terbuat dari kayu timoho. Kayu timoho, namun di sini timoho ada peletnya. Sering dikatakan timoho berisi pelet. Tapi tidak semua timoho itu ada pelet. Kebetulan ini ada corak pelet. Nah, ini corak pelet yang belang-belang hitam. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa pelet itu artinya tempelan. Kayu yang menempel. Kayu yang pertama, setelah itu ditempel dengan corak-corak kayu. Itu disebut pelet juga. Nah, namun di sini kebetulan sarungnya itu terbuat dari timoho pelet. Nah, sedangkan gagangnya ini terbuat dari kayu celagi. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut dengan kayu asem. Nah, berbicara tentang sarungnya, nah di sini menggunakan setil, ini kristal Bali ya, menggunakan setil jukung. Nah, ini jukung ya, seperti perahu. Nah, namun di Jawa setil ini sering disebut dengan ladrang. Nah, ladrang ya. Jadi ini sesungguhnya ladrang juga. Nah, namun ladrang Bali dengan ladrang Jawa sedikit berbeda. Ladrang Solo, ladrang Yogyakarta, dan ladrang Bali. Nah, ini juga setil ladrang. Nah, ini dari Solo ini. Nah, ini keras, lingkarnya dan besar. Nah, setil ladrang dari Solo. Kalau yang dari Jogja, tidak ada di sini. Nah, ini lebih sederhana dia. Lebih sederhana, sedangkan yang dari Bali lebih sederhana lagi. Selain daripada itu, ada juga ganjo yang berbentuk lain. Nah, di Bali kita mengenal
Selain ladrang, kita ada jenis ganjo yang bernama kekandekan ya. Kekandekan ini jenis kapak. Jenis ganjo-ganjo, nah, sarung ganjo, kekandekan. Setelah itu ada yang berbentuk batun poh, jadi disebut dengan batun poh di Bali Still, yang artinya biji buah mangga. Nah teman-teman, nah itu sedikit kita melihat dari wujud luar keris ini yang diberi nama keris lembu giri. Nah sekarang kita mungkin mencoba isi dalam daripada keris ini. Nah, kita akan coba. Wah. Nah ini ternyata stil awalnya keris ini adalah keris termasuk kebolajar. Nah, kebolajar, keris lurus yang sangat kokoh. Nah, nama lembu, kebo, atau mahesa itu yang memiliki makna kekuatan, keperkasaan, serta penurut terhadap pimpinan. Maka dari itu banyak sekali tokoh-tokoh pada zaman kerajaan menggunakan nama kebo, lembu, atau mahesa. Seperti Kebo Anabrang, Lembu Sora, Mahesa Walungan, Mahesa Wong Atlang, Mahesa Cempaka. Dan di Bali juga ada yaitu Kebo Parut dan yang paling terkenal Patih Kebo Iwo. Nah itulah makna kebo yang bermaknakan kuat dan setia di dalam pengabdian. Nah kembali, nah ini keris lembu giri ini berisi pamor udan mas. Nah di sini terlihat pamor udan mas yang menghiasi keris lembu giri ini. Nah di sini ada bercak ya yang cekung, yang melingkar kecil-kecil. Nah ini. Nah ini juga dapat kita lihat. Dan memang secara umum pamor udan mas itu ada pada keris-keris yang lurus. Nah jadi dapat kita katakan, sering dikatakan pamor udan mas ini cocok bagi seorang pengusaha atau seorang yang sedang merintis sebuah usaha. Nah terkait dengan keris lembu giri ini sangat baik sekali bagi orang yang melakukan bisnis ataukah memiliki sebuah peternakan. Nah, apalagi identik dengan sarung tadi itu. Nah jadi sangat cocok juga bagi para pendamping raja pada zaman dahulu atau para patih, dan sekarang sangat layak juga kalau motif keris seperti ini dipakai oleh para pecalang di Bali. Nah, selain daripada itu, sebagai seorang pencinta tosan aji, kita juga harus paham etika di dalam menggunakan keris itu, termasuk cara mengeluarkan keris dari warangkanya atau mencabut keris. Apabila dalam situasi aman, perdamaian, nah artinya dengan mencabut seperti ini, artinya sarungnya yang bergerak. Nah, sarungnya bergerak, akhirnya kita dapat melihat pamor-pamor yang ada di dalam keris. Namun sebaliknya, apabila dalam suasana perlawanan atau peperangan mungkin, keris itu cara mencabutnya juga berbeda. Dia akan, kerisnya yang akan bergerak seperti ini. Dan orang-orang zaman dahulu ya, tentu sangat ahli di dalam memainkan keris ini, yang itu akan memberikan energi di dalam keris miliknya. Ibaratkan penggunaan melati. Nah,
selain daripada itu juga ada yang mencabut keris langsung dengan sebuah perlawanan. Misalnya seperti ini, saya gerak lama, ya ditusuk musuhnya, didorong dengan tangan kiri. Ya, begitu ke sini didorong dengan tangan yang atau digini, ditusuk, didorong dengan tangannya yang kiri. Atau musuhnya berada di samping, surat didorong dengan tangan yang kiri. Nah, mungkin itu salah satu permainan yang dipakai oleh para leluhur kita. Ya, walaupun keris tidak satu-satunya senjata, tapi senjata andalan bagi orang-orang Nusantara. Nah, inilah sedikit tentang keris dengan ini kebolajar. Nah, di sini diberi nama lembu biru dengan pamor kuda emas yang Anda sudah perhatikan tadi. Sangat cocok bagi orang yang berada di lapang. Keris itu kalau kita lihat dari sisi tajamnya, tajam tapi tidak. Tapi kalau bilang tajam, kalau bilang tidak juga tidak begitu tajam. Nah, namun apabila kita mampu menggunakannya dengan baik, memberikan energi atau memotong dengan cara yang tepat, maka keris itu akan memiliki daya gempur yang luar biasa. Tapi kalau salah di dalam memainkannya tentu juga kurang bagus. Nah, misalnya tidak akan apa-apa karena salah, ya. Karena salah. Tapi kalau kita bagus, kalau bagus, sekali ya, jadi sekali bebas, keris ini akan memiliki kekuatan. Tergantung cara. Nah, jadi keris bukan semata-mata benda tajam, dia adalah benda budaya, tapi dibalik budaya dan seninya dia juga mengandung unsur kekuatan. Nah, itu sedikit dari saya. Nah, semoga dengan pemaparan video ini kita bisa berbagi pengetahuan, khususnya sharing terhadap teman-teman pencinta Rosan Aji yang ada di seluruh Nusantara. Hanya sekian, saya hidup dengan Ramasanti. Om